Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Masih semangat ya untuk melanjutkan pembelajaran hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang limit di ketakhingaan fungsi aljabar. Yang lebih tepatnya adalah aplikasi dari limit fungsi di ketakhingaan fungsi aljabar. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, kita ulas kembali ya materi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang cara menyelesaikan limit di ketakhingaan fungsi aljabar. Itu ada 3 ya. Yang pertama, metode substitusi langsung. Kemudian, membagi dengan pangkat tertinggi. Dan yang terakhir, merasionalkan. Untuk metode substitusi langsung, itu bisa langsung memasukkan nilai X pada fungsi yang ada. Kemudian, untuk membagi dengan pangkat tertinggi, jika M lebih dari P, maka limit X mendekati tak hingga dari Fx sama dengan tak hingga. Kemudian, jika M kurang dari P, maka limit X mendekati tak hingga dari Fx sama dengan 0. Dan yang terakhir, jika M sama dengan P, maka limit X mendekati tak hingga dari Fx sama dengan A1 per B1. Cara yang terakhir yaitu merasionalkan, di mana jika ada limit X mendekati tak hingga dari akar AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar PX kuadrat plus IX plus R. Yang pertama, hasilnya adalah B min Q per 2 akar A jika A sama dengan P. Kemudian hasilnya tak hingga jika A lebih dari P. Dan hasilnya min tak hingga jika A kurang dari P. Semuanya masih ingat ya materi pada pertemuan sebelumnya? Baiklah, kita langsung saja pada materi hari ini, yaitu aplikasi limit di ketakhingaan fungsi aljabar. Nah, di sini sudah ada contoh. Yang pertama yaitu beberapa ilmuwan sedang meneliti suatu senyawa. Senyawa ini merupakan hasil reaksi kimia dari beberapa senyawa. Nah, setelah diteliti, ternyata jumlah senyawa baru yang terbentuk itu mengikuti fungsi Ft sama dengan 2T kuadrat plus 3T plus 4 per 2T plus 3 dikali T min 1. Dengan Ft itu menyatakan jumlah senyawa dalam miligram dan T itu adalah waktu dalam satuan detik. Nah, yang ditanyakan jumlah senyawa yang terbentuk untuk jangka waktu yang lama. Nah, mari kita selesaikan bersama-sama ya. Nah, di sini yang ditanyakan kan jumlah senyawa yang terbentuk dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, artinya apa? Artinya T sebagai waktunya ya. T-nya itu adalah tak terhingga karena dia waktunya adalah sangat lama. Kita tidak tahu berapa lamanya. Jadi, waktunya adalah tak terhingga. Sehingga untuk mencari jumlah senyawa atau Ft itu menggunakan limit X mendekati tak hingga dari 2T kuadrat plus 3T plus 4 per 2T plus 3 dikali T min 1. Dari mana dapatnya ini? Ya dari soalnya tadi yang mengatakan bahwa fungsinya adalah ini. Nah, kita selesaikan yang penyebutnya ya. Sehingga menjadi limit X mendekati tak hingga dari 2T kuadrat plus 3T plus 4 per 2T kuadrat plus T min 3. Ini adalah hasil dari 2T plus 3 dikali T min 1. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita selesaikan dengan cara yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Ya, kita menggunakan cara yang kedua, yaitu membagi dengan pangkat tertinggi. Masih ingat ya untuk mencari hasil dari membagi dengan pangkat tertinggi, yaitu jika M lebih dari P, maka limit X mendekati tak hingga Fx sama dengan tak hingga. Jika M kurang dari P, maka limit X mendekati tak hingga dari Fx sama dengan 0. Kemudian jika M sama dengan P, maka limit X mendekati tak hingga Fx sama dengan A1 per B1. Nah, kita lihat di sini pangkat tertingginya berapa? Ya, 2 ya, di sini 2T kuadrat. Nah, kemudian kita lihat nilai M dan P-nya itu
sama atau M-nya lebih besar dari P atau M-nya kurang dari P? Iya, sama ya, sama-sama 2. Jadi kita menggunakan rumus yang ketiga, yaitu A1 per B1. Nah, A1-nya berapa? 2. Kemudian B1-nya juga 2, sehingga hasilnya adalah 1. Jadi, jumlah senyawa yang terbentuk dalam jangka waktu yang lama yaitu 1 mg. Karena tadi jumlah senyawanya dinyatakan dalam miligram. Sampai di sini bisa dipahami ya. Contoh selanjutnya yaitu Andi membuat kartu ucapan yang harganya Rp6.000 per kartu untuk diproduksi. Modal awal Andi adalah Rp100.000 yang menyiratkan bahwa total biaya C ditentukan oleh persamaan 6.000X plus 100.000 dan biaya rata-rata C per kartu ditentukan dengan C per X sama dengan 6.000X plus 100.000 per X. Nah, kita disuruh untuk menentukan biaya rata-rata per kartu ketika X sama dengan 10 dan ketika X mendekati ketahinggaan. Langsung saja kita kerjakan bersama-sama ya. Yang pertama, kita selesaikan terlebih dahulu yang ketika X sama dengan 10. Maka biaya rata-rata per kartunya adalah C sama dengan C per X, yaitu 6.000X plus 100.000 per X. Nah, ini tadi adalah persamaan untuk mencari biaya rata-rata per kartu. Nah, di sini karena X-nya adalah 10, maka limit X-nya, nilai X-nya adalah 10, yaitu 6.000X plus 100.000 per X. Di sini kita menggunakan substitusi langsung. Jadi, kita masukkan nilai 10 pada X, sehingga menjadi 6.000 dikali 10 ditambah 100.000 per 10. Hasilnya 60.000 plus 100.000 per 10. 60 tambah 100.000, 160.000 per 10. 160.000 dibagi 10, 16.000. Jadi, ketika X sama dengan 10, maka biaya rata-rata per kartu yaitu Rp16.000. Nah, kita lanjutkan yang kedua, yaitu ketika X mendekati ketahinggaan. Maka biaya rata-rata per kartunya adalah, karena di sini X-nya mendekati ketahinggaan, maka limit X mendekati tak hingga dari C per X. Nilai C per X-nya yaitu 6.000X plus 100.000 per X. Nah, di sini adalah limit ketahinggaan. Kita menggunakan metode yang mana? Ya, membagi dengan pangkat tertinggi. Masih ingat ya cara-caranya? Jika M lebih dari P, maka nilai limitnya tak hingga. Jika M kurang dari P, maka limitnya adalah 0. Dan jika M sama dengan P, maka nilai limitnya A1 per B1. Nah, kita lihat di sini pangkat tertingginya berapa? 1 ya, sama-sama 1. Nah, karena di sini sama-sama 1, berarti M dan P-nya sama, maka untuk mencari nilai limitnya yaitu dengan A1 per B1. Nilai A1-nya berapa? 6.000. Kemudian B1-nya 1. Jadi C-nya 6.000. Jadi ketika X mendekati ketahinggaan, maka biaya rata-rata per kartunya adalah 6.000. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Ya, materi hari ini cukup sampai di sini. Nanti jika ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan melalui Google Classroom ataupun WA. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.